Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Teman-teman semua yang saya banggakan, alhamdulillah di Muharram ini kita mulai kajian dengan kitab yang baru pas dengan tahun baru Hijriyah. Jadi kita khataman di tahun baru Hijriyah, dan di minggu kedua kita mulai kitab baru yaitu Riyadhus Shalihin. Ini requestnya Mas Juki ini ya. Riyadhus Shalihin ini kitab ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini Imam Nawawi yang Damaskus ya. Damaskus, Dimsyak ya, cara bacanya macam-macam. Ini Syria ya. Sekarang Syria di Nawa. Imam An-Nawawi ini ulama masyhur. Kitab-kitabnya banyak dikaji di seluruh dunia, terutama Indonesia juga banyak. Riyadhus Shalihin ini kitab beliau. Kalau ngaji fikih, Al-Muhadzab, Syarah Muhadzab Al-Majmu' itu juga kitab beliau. Beliau punya kitab hadis yang lebih kecil, ada Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini ya kitab beliau, banyak. Riyadhus Shalihin ini diantaranya yang paling banyak dikaji. Kalau kajian zikir, wirid, beliau punya Al-Adhkar, miliknya Imamun An-Nawawi ini juga beliau. Memang beliau ini sosok ulama yang sangat produktif. Sekalipun beliau wafat masih sangat muda, 45 tahun usianya. Beliau ini termasuk ulama ke-6 ya. Beliau lahir 631, wafat 676 ya, 45. Abad ke-7 lah, abad ke-7. Ini ulama yang luar biasa. Dan beliau ini ulama yang hingga wafat menjomblo ini. Beliau ini jomblo. Tapi saya bilang jomblo keren ya, jomblo keren. Bukan karena tidak laku, tapi karena beliau ini dalam kajian biografi ada kajian jomblo ya, yang dikenal dengan al-ulama al-uzzab. Ini ada beberapa ulama yang hingga wafat jomblo. Tapi jumlahnya ini alladzina atharul ilma ala zawaj. Mereka ini mengutamakan kelezatan ilmu daripada berumah tangga ini. Tidak tahu ini, mudah-mudahan tidak ada yang belum menikah di kajian ini, sehingga tetap tidak mengurangi semangatnya untuk menikah itu. Bagi yang menikah satu cukuplah, ini sudah satu. Imam Nawawi ini tidak sama sekali. Imam Nawawi ini sangat masyhur, ulama yang sangat produktif. Beliau sejak muda masyhur, beliau itu satu hari ngaji 12 cabang keilmuan, dari pagi terus sampai hampir tidak istirahat beliau. Bahkan ketika beliau ditanya, beliau ini sangat sederhana ya, baik penampilan dan semuanya. Dan beliau ini terkenal tidak mau makan buah. Kalau kita kan banyak makan, apapun dimakan ini ya. Kalau Imam Nawawi ini terkenal tidak mau makan buah dan tidak mau makan makanan yang enak ini. Ketika ditanya itu, kenapa wahai Imam jenengan tidak kerso makan makanan yang enak-enak, makan buah, makan makanan yang lezat-lezat? Kata beliau, akhafu ayyurattiba jismi wa yajriba li an-naum. Saya khawatir kalau banyak makan, saya banyak tidur. Ini ya. Sehingga beliau ini masyhur makan hanya sekali. Ya waktu sahur itu. Jadi ya'kulu fil yaum wal lailah aklatan wa yashrabu syurbatan wahidatan. Makan ya sekali, minum sekali, dan itu ketika sahur ya. Wah, sekarang bisa diteriaki bid'ah ini. Wah, buka ndak buka ini ndak. Beliau ini bukan mengharamkan berbuka di maghrib, tapi memang beliau tidak kerso berbuka maghrib, tidak kerso makan kecuali sahur karena khawatir tidur. Karena beliau sangat produktif. Kalau kita melihat karya-karya beliau,
Al-Majmu', Syarah Muhadzab, Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, Al-Arba'in An-Nawawiyah, apalagi banyak karya beliau. Maka kayaknya umur segitu tidak mungkin menghasilkan karya yang begitu banyak dan begitu manfaat seperti sekarang kita mau kaji ini. Ini tidak lain adalah ya karena beliau sangat mengedepankan ilmu, mengedepankan riyadhah, mengedepankan hidup yang ya secukupnya saja, secukupnya. Di bawah dia kabarkan pakaian beliau sangat sederhana, thawbun khom itu bahasa Arabnya, itu pakaian yang sangat-sangat sederhana dan tidak banyak beliau punya koleksi pakaian. Kalau kita kan enggak, kita ikut thariqah yang lain, bukan itu. Kita thariqah yang makan enak, tidur enak, pakaian-pakaian bagus, sehingga kalau bersyukur, serius bersyukurnya memang karena terasa nikmat. Ya pilihan itu, pilihan. Imam Nawawi lebih memilih untuk hidup seperti itu. Beliau lebih memilih makan sederhana, mempersedikit tidur, kemudian banyak produktif untuk kepentingan umat. Ya, ini Imam Nawawi. Yang ingin saya garis bawahi ketika tadi saya katakan beliau menjomblo, ini perlu yang kita garis bawahi bahwasanya memang banyak orang-orang yang lebih memilih untuk menyendiri karena memang melihat kemaslahatan ketika sendiri gitu ya. Di Tebireng itu kita punya ya Ishaq, Allah yarham. Itu sampai wafat juga tidak menikah. Kalau ditanya mesti ya mboten nikah, jawabannya akhlak nikah siapa sing ngulang awakmu ngaji gitu ya. Jadi alasannya bukan benci pada perempuan. Kalau membenci syariat nikah tidak boleh, tapi kalau memang mengutamakan ibadah lain mengalahkan nikah sah-sah saja. Sehingga dalam memahami hadis an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni kita harus pas ya. An-nikahu sunnati artinya nikah itu bukan sunnah. Bukan sunnah dalam arti kalau dilakukan hal pahala ditinggalkan tidak apa-apa, bukan begitu. Tapi an-nikahu sunnati maknanya nikah ini adalah syariat saya, syariatku nikah ini. Faman raghiba an sunnati, kalau ada orang benci pada syariat saya, nah gitu ya. Kalau orang benci pada syariat saya, walaupun bukan menikah, gitu ya, falaisa minni, maka dia bukan bagian dari umatku, gitu ya. Jadi kalau jomblo-jomblo senangnya bacanya bukan an-nikahus sunnati, tapi an-nikahus santai, gitu ya. An-nikahus santai, gitu. Nah ini an-nikahus sunnati, jadi begitu ya. Kita memposisikan sunnah ini memang artinya macam-macam ya. Sunnah dalam kajian hukum, dia diartikan tadi, dilakukan tidak apa-apa, dikerjakan dapat pahala gitu ya. Nah kalau dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan tidak apa-apa, dilakukan dapat pahala, maka tentu tidak ada konsekuensi hukum ketika tidak melakukan gitu ya. Makanya sudah cacat sunnah. Tapi kalau sunnah lantas diancam falaisa minni, tidak termasuk bagian umatku jika memang dia adalah sunnah. Ini paradok, sehingga sunnah di sini artinya adalah syariat. Jadi nikah itu adalah syariatku. Kalau ada orang membenci syariatku, maka dia bukan bagian dari umatku. Maka Al-Imam An-Nawawi, kemudian kalau teman-teman interest dengan kajian Imam Ibnu Taimiyah, itu juga jomblo. Taimiyah itu juga jomblo. Banyak tokoh-tokoh Imam Az-Zamakhsyari, tokoh tafsir yang sangat kental dalam kajian bahasanya, ini juga jomblo. Dan Imam An-Nawawi yang kita bahas sekarang ini, Riyadhus Shalihin kitab beliau, ini juga wafat dalam keadaan jomblo di usia 45. Teman-teman yang sangat saya banggakan, Imam An-Nawawi sekali lagi ulama yang terkemuka, ulama terdepan di abad ke-7. Beliau tokoh Syafi'iyah, beliau kedalaman ilmu hadis beliau tidak diragukan. Beliau punya syarah Sahih Muslim. Jadi Sahih Muslim itu di antara syarah terbaiknya adalah syarah Imam An-Nawawi. Syarah Al-Muslim lil Imam An-Nawawi sangat luar biasa. Sehingga Riyadhus Shalihin ini sudah diseleksi oleh beliau. Nanti di muqaddimah dikatakan oleh beliau, saya sudah pilihkan hadis-hadis yang sahih semua, hadis-hadis yang kuat semua, yang sudah saya pilih dari banyak hafalan, banyak literatur yang saya miliki. Ini Riyadhus Shalihin. Jadi ya kita langsung baca hadis
Langsung tidak perlu lagi mempertanyakan kualitas hadisnya. Ini sudah dipilih oleh Imamun An-Nawawi yang sudah punya kapabilitas dalam menentukan mana yang hadis yang kuat dan mana yang hadis yang tidak kuat. Dan di Riyadhus Shalihin ini beliau mengatakan semuanya sudah saya pilihkan yang sahih-sahih semua gitu ya. Saya teman-teman interest dengan kajian ini sahih, ini tidak sahih, ini sahih, tidak sahih. Untuk Riyadhus Shalihin jangan khawatir, nanti sudah ada garansi quality assurance dari Imam Nawawi semuanya sahih dan semuanya kuat itu di Riyadhus Shalihin ini. Tapi ingin saya beri hadis yang tidak sahih gitu ya. Hadis tidak sahih itu bisa bernilai hasan, bisa bernilai dhaif gitu ya. Dan hadis dhaif ini berbeda dengan hadis maudhu ya. Kalau maudhu itu palsu, artinya dia sudah tidak hadis gitu ya. Itu maudhu. Tapi kalau dhaif ini hadis tapi kualitasnya lemah. Tapi dalam kajian ilmu hadis untuk fadhailul a'mal ya, untuk berbicara tentang keutamaan amal, ini hadis dhaif dipakai dengan beberapa syarat. Di antaranya tidak terlalu dhaif, kemudian tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang kuat ya. Contoh gini, seumpama fadilah puasa Muharram seumpama begini Anda menemukan fadilah yang begini gitu ya. Ternyata ada keterangan hadisnya dhaif gitu ya. Apakah lantas dengan kedhaifan hadis yang kita baca seumpama kita temukan ada begitu, lantas puasa Muharram menjadi haram? Lantas puasa Muharram menjadi tidak boleh dilakukan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena puasa Muharram ini sudah tercover oleh hadis yang lebih kuat, yaitu ada hadis gini, afdhalus siyam ba'da siyami syahri Ramadan siyamu syahrillahi al-Muharram. Puasa yang paling utama ya, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Al-Muharram, bulan Muharram ini. Oleh karena itu maka melihat hadis ini super sekali. Nilai puasa di bulan Muharram ini super sekali. Sehingga tadi kata di Muqaddimah tadi puasanya 9-10 apa 10-11, saya katakan 1 bulan lebih bagus gitu ya. 1 bulan lebih bagus gitu ya. Karena memang garansi dari hadis ini diantaranya ditulis di kitab namanya Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan begini, ini menarik menurut saya. Ada puasa sunnah itu macam-macam. Setidaknya ada 2 kata beliau. Ada puasa sunnah yang mengiringi puasa wajib gitu ya. Tapi ada puasa sunnah yang mutlak, ada kesunahannya mutlak ya, tidak mengiringi puasa yang wajib. Puasa sunnah yang mengiringi puasa wajib, katakan seperti puasa sunnah Syawal ya. Puasa sunnah Syawal 6 hari di bulan Syawal ini kan mengiringi puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Nah ini nanti kualitasnya beda dengan puasa sunnah yang mutlak, kayak puasa sunnah Muharram, puasa sunnah Rajab gitu ya. Beda. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ibadah sunnah yang menjadi pengiring ibadah wajib, ini keutamaannya lebih dibanding ibadah sunnah biasa. Gitu ya. Jadi puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, kalau dibandingkan dengan puasa sunnah di bulan Muharram, sekalipun tadi hadisnya begitu, puasa Muharram adalah puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan, gitu ya. Menurut pemahaman ini, maka puasa 6 hari di bulan Syawal memiliki nilai lebih, nilai plus dibanding puasa sunnah di bulan Muharram. Karena puasa sunnah di 6 hari Syawal itu mengikuti puasa wajib, dan puasa sunnah Muharram adalah puasa sunnah yang bersifat mutlak. Itu ya. Sama dengan sholat sunnah rawatib dengan sholat sunnah yang lain, qiyamul lail, kemudian tahajud. Mayoritas ulama, saya katakan, mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya sholat sunnah rawatib itu lebih utama dibanding qiyamul lail. Dibanding qiyamul lail gitu ya. Hal ini tadi itu memberi kategori, 2 kategori tadi. Ada kategori sunnah yang mengikuti sholat wajib, ada kategori sunnah yang mutlak. Nah, yang dikatakan oleh hadisnya Hadratul Rasul setelah hadis yang saya katakan tadi adalah afdhalus shalah ba'da sholatil maktubah
sholatul lail. Ini adalah sholat malam, tapi kesunahannya dinilai mutlak, gitu ya. Mutlak, sehingga dia tetap di bawah kesunahan yang rawatib, yang mengiringi kewajiban, gitu ya. Nah, ini menarik puasa di bulan Muharram ini. Jadi kalau teman-teman mampu berpuasa 1 bulan penuh, ahlan, luar biasa. Kalau mampu 10 hari pertama, monggo. Kalau mampunya hanya 9-10 ya monggo, mampunya 10 saja ya monggo, atau milih 10-11 ya monggo, monggo saja, gitu ya. Jadi puasa sunnah Muharram ini luar biasa. Dia di cover banyak, di cover 1 karena dia Muharram, di cover 2 karena dia termasuk al-ashhur al-hurum, di cover yang 10 Muharram memang ada sunnahnya yaitu Asyura. Dan kalau kita melihat Asyura, seperti yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir yang lalu, beliau mengatakan, menceritakan ketika Hadratul Rasul rawuh di Madinah. Ketika rawuh di Madinah, beliau menemukan beberapa orang Yahudi. Jadi Madinah dulu yang memang bukan pure Muslim, karena memang Madinah dulu ya dihuni orang-orang Muslim, dihuni orang-orang Yahudi, ada Nasrani juga gitu ya. Ketika Hadratul Rasul menyaksikan beberapa orang Yahudi berpuasa, Hadratul Rasul bertanya, kenapa kamu puasa? Kata mereka, kita berpuasa itu adalah syukranillah. Kita berterima kasih kepada Allah ala najati Musa. Karena Nabi Musa diselamatkan Allah dari Fir'aun ya di 10 Muharram ini. Maka kata Rasulullah, nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Saya lebih berhak mensyukuri keselamatan Nabi Musa dibanding kalian semua, maka puasalah Asyura itu. Ya memang di Tasu'a hadisnya Nabi menyatakan, andai aku menjumpai Tasu'a, menjumpai 9 Muharram fil am al-muqbil, di tahun yang akan datang aku akan puasa. Tapi lantas beliau kapundhut duluan, beliau wafat duluan. Tapi bukan berarti ini tuh 9 jadi haram puasa gitu, enggak. Kan tidak semua yang tidak dilakukan Kanjeng Nabi itu haram ya. Dan juga tidak semua yang dilakukan Kanjeng Nabi itu bernilai wajib gitu ya. Nabi poligami ya, kita ya tidak wajib poligami ya gitu ya. Nabi Nabi tidak kerso melakukan ini dan itu bukan berarti langsung itu divonis haram, enggak. Jadi haram itu harus berdalil, wajib itu ya berdalil gitu. Nah, ini yang perlu kita dudukkan, sehingga teman-teman yang mau 1 bulan penuh, mau 9-10, mau 10-11, atau 10 saja, bahkan tidak pun tidak dosa. Tidak pun tidak dosa. Tapi yang kemarin kita ngaji di penutup Safinatus Shalah, orang-orang yang meninggalkan ibadah sunnah, tidak lain tidak bukan dialah mutasahil, orang-orang yang gampang ngenteng terhadap pahala sunnah. Dan ini bahaya dalam arti kalau dibiarkan nanti bisa-bisa jangan-jangan merembet meninggalkan yang wajib ini ya. Ini sehingga ya dididik kita latihan lah, minimal 10 Muharram saja, minimal 9-10, ada yang 10-11, monggo. Jadi itu semua dalam rangka sunnah, tapi kesunahan ini bersifat mutlak, tidak kesunahan yang mengiringi kewajiban. Jadi monggo lah ahlan yang mau puasa. Yang tidak mau berpuasa bukan berarti tidak merespon pada sunnah, ya mungkin karena dia punya keharusan, punya tugas lain yang itu bisa terganggu dengan melakukan sunnah. Teman-teman yang bekerja butuh energi berat, nanti kalau puasa malah tidak bisa kerja, nanti tidak dapat uang, ditunggu keluarganya di rumah lah kira-kira ya tetap aja lakukan yang wajib, yang sunnahnya nunggu nanti ada waktu yang memang kita mampu untuk melakukannya, kira-kira begitu. Baik, terkait kitab Riyadhus Shalihin ini, kalau tren sekarang bicara sanad gitu ya, bicara kajian dari mana saya kitab ini. Dulu di Tebuireng saya juga ngaji ini dulu, Pak Yai Najib ngajar Riyadhus Shalihin, walaupun tidak khatam saya pernah ikut lah kira-kira begitu. Tapi ijazah ammah saya Riyadhus Shalihin dari Yai Syihab di Melura juga pernah dapat ijazah ammah. Dari saya Yasir dari Yaman saya juga punya ijazah ammah termasuk Riyadhus Shalihin. Dari Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi kemarin juga diantaranya Riyadhus Shalihin. Kalau itu gaya-gayaan, kira-kira gaya-gayaan gitu ya, gaya-gayaan sekarang
ngomong sanad lah ya, saya juga punya sanad tentang ini. Tapi ya yang terpenting kalau saya mengikuti apa yang diajarkan guru saya Salim Abu Asi. Yang penting ya kita ngaji ya. Yang penting kita ngaji, kita baca, syukur-syukur kita bisa amalkan. Nah itu luar biasa. Jadi memang sanad itu sekarang tidak lain, tidak bukan ya tabarukan lah, oleh barokah tersambung dengan ulama-ulama besar lah, kira-kira begitu. Tapi kedalaman kapasitas memahami itu yang perlu kita kaji bersama. Jadi insya Allah kita ngaji Riyadhus Shalihin ini, saya beracuan pada syarah Riyadhus Shalihin, kitab Dalilul Falihin. Jadi Riyadhus Shalihin ini punya banyak syarah, banyak ulama mensyarahnya. Yang saya pakai ini, yang saya cetak ini, syarah dari Al-Alim Al-Alamah Muhammad bin Alan. Ini ulama yang masyhur bermadhab Syafi'iyah, berteologi Asy'ariyah, Al-Makki. Beliau ulama abad ke-11, 1057 Hijriah beliau wafat. Jadi saya nanti membaca kitab ini, nanti panduannya adalah syarahnya, syarah Riyadhus Shalihin dari kitab Dalilul Falihin. Dan kitab ini saya kenal kitab ini ya dari guru saya di Tebiran, Pak Yan Najib ya. Jadi beliau sering memuji Dalilul Falihin ya. Dan alhamdulillah sekarang saya baca Dalilul Falihin. Kira-kira begitu. Baik, teman-teman, kita membaca suratul Fatihah sebagai rasa terima kasih kita kepada Al-Imam An-Nawawi yang mengumpulkan kitab ini. Utang jasa yang tidak terbalas, kita nyari sendiri ya gak ketemu hadisnya gitu ya. Ini sudah ada ulama yang sudah mengumpulkan, yuk baca. Dan hadis-hadis yang saya pilih ini adalah hadis-hadis yang akan menghantarkanmu untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kira-kira begitu. Kita ucapkan terima kasih, yaitu dengan baca Fatihah kepada beliau, kepada guru-guru kita yang telah mengajari kita mulai alif bata sampai iso moco ini ya, yang mengajari kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan beliau-beliau nikmat di alam kuburnya, surga di akhiratnya, dan kita sebagai murid-murid beliau dapat ilmu yang manfaat barokah. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati al-Imam An-Nawawi wa jami' masyayikhina wa masyayikhina wa jami' mujizina nafa'anallahu bi ulumihi man khususan ila hadrati jami' surrahi hadzal kitab wa khususan ila hadrati al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Allan wa jami' abaina wa ummahatina wa jami' muslimina wa muslimat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ini muqaddimah ya. Muqaddimahnya ini berlembar-lembar. Mungkin beberapa kali pertemuan baru selesai muqaddimahnya, dan sangat penting untuk bicara muqaddimah. Nanti kenapa bicara muqaddimah? Supaya kita menentukan pilihan. Kitab ini menarik atau tidak, sesuai kebutuhan kita atau tidak. Kalau tidak sesuai kebutuhan, kita pindah ke kitab yang lain supaya umurnya tidak habis karena salah kitab yang dibaca gitu. Kalau tertarik maka serius ngaji, kita baca ya begitu. Ini pentingnya muqaddimah. Wong nikah aja kan begitu, ada lamarannya, ada khitbahnya, dilihat wajahnya, dilihat tangannya, menarik, lanjut gitu ya, perjuangkan, cari mahar dan seterusnya. Ini ngaji juga gitu, ada muqaddimahnya. Kalau tertarik, semangat, istiqomah, serius, dapat ilmu manfaat lah, kira-kira begitu. Kalau tidak tertarik, jangan habiskan umurnya untuk mengkaji yang kita tidak tertarik, pindah haluan, ngaji yang lain, begitu. Ya, ini pentingnya muqaddimah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini diawali dengan Bismillah ya, diawali dengan Bismillah. Bismillah ini sebagai wujud kita mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis yang memang dimulai dengan basmalah. Hadatul Rasul memang menyampaikan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim abtar ya. Semua yang baik, semua yang mendapatkan perhatian dari syariat, semua yang oke gitulah ya. Ini kalau tidak diawali dengan bismillah, tidak diawali dengan basmalah, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, abtar.
abtar ini terputus ya, artinya ay qalilul barokah, barokahnya sedikit. Di riwayat lain ini tidak dengan basmalah, semua segala yang baik yang tidak dimulai dengan alhamdulillah. Jadi ada dua riwayat. Riwayat pertama tidak dimulai dengan bismillah, maka dia barokahnya sedikit. Riwayat yang lain tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka barokahnya sedikit. Oleh karena itu maka masyhur tradisi yang diajarkan, yang tertulis dari para pendahulu kita itu dua, ya bismillah, ya alhamdulillah. Makanya kita lihat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Dua-duanya dipakai. Dua-duanya dipakai. Kalau kita bicara, lah terus gimana hadisnya itu? Katanya, kalau tidak diawali dengan bismillah, maka kurang barokahnya. Yang kedua, kalau tidak diawali dengan hamdalah, maka kurang barokahnya. Mana yang duluan ini? Dikatakan, pendahuluan itu ada dua. Ada pendahuluan yang bersifat mutlak, ya. Artinya pendahuluan yang bersifat hakiki gitu, yaitu yang paling dulu tidak ada yang mengalahkannya, yang paling dulu ini bismillah. Alhamdulillah ini ibtidaknya atau pendahuluannya namanya idhofi ya. Walaupun dia didahului oleh bismillah, tapi dia tetap dikatakan awalan juga. Maka bismillah dan alhamdulillah digabung, ya bismillah, ya alhamdulillah. Maka kita kalau mau ceramah kan juga gitu, bismillahirrahmanirrahim, innalhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, begitu, penggabungan. Dan ini memang tradisi yang luar biasa, kesunahan yang luar biasa. Kalau kita memaknai bismillah, Allah di sini ya, bismi itu artinya dengan menyebut nama, ya nama, al-ismu itu kalau diartikan as-sumu, al-ulu, zat yang bukan sesuatu yang tinggi ya. Ada yang mengatakan al-ismu itu dari kata alamat, dari kata tanda, maknanya tanda. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allah di sini adalah nama zat yang kita sembah, nama zat yang selalu eksis ya, al-wajibul wujud, yang selalu ada, al-mustahiq lil mahamid, yaitu zat yang layak mendapatkan semua jenis pujian. Ini Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tidak boleh mendapatkan sedikit pun label tidak baik ya. Maka wama kuntu bidzalamil lil abid, aku tidak pernah untuk mendolimi siapapun ya. Aku tidak pernah dolim. Itu tidak pernah menisbatkan yang jelek-jelek pada Allah Ta'ala. Tidak boleh. Karena Allah itu li jami'il mahamid, al-mustahiq li jami'il mahamid. Semua sifat Allah itu baik bagi Allah. Gitu. Baik bagi Allah. Gitu ya. Tidak ada yang jelek. Tidak ada yang jelek. Ini Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini dari kata rahmah. Rahmah itu artinya, kalau kita terjemahkan kasih sayang. Kalau dibedakan apa itu bedanya Rahman dengan Rahim, pernah kita ulas bahwasanya Rahman ini bersifat universal, bersifat lebih umum, tapi Rahim ini lebih khusus. Lebih khusus, ada yang mengatakan Rahman ini wujud belas kasih Tuhan, wujud belas kasih Allah di dunia, yang mana itu semuanya dikasih. Kalau Rahim ini nanti di akhirat, yang memang edisi spesial untuk yang orang-orang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dan Al-Imam An-Nasafi dalam Sarah Al-Asma Al-Husna memberi penjelasan yang cantik menurut saya. Ar-Rahman, Ar-Rahim ini tidak ada kata pemisahnya, tidak ada huruf pemisah, tidak ada wawu. Wa gitu, Bismillahi Ar-Rahmani War-Rahim gitu, tidak. Tapi langsung Ar-Rahmani Ar-Rahim. Di antara isyarahnya kata beliau, wujud rahmah dari Allah Ta'ala yang kita rasakan di dunia ini. Wujud diberi umur, diberi kesehatan, ya, diberi kesempurnaan fisik, diberi kesehatan, keluarga, macam-macam. Itu kalau bisa, kata beliau, harus sambung hingga akhirat. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak ada kata pemisahnya, langsung. Rahman yang tadi sifat nikmat, rahmah yang di dunia ini langsung sambung tanpa pemisah, sambung ke akhirat. Artinya bagaimana kesehatan kita ini juga bernilai di akhirat nanti, bagaimana keluarga kita juga bernilai di akhirat nanti, bagaimana kekayaan, kesuksesan finansial, kesuksesan jabatan, kesuksesan yang lain pun juga sambung berpengaruh nilai positif di akhirat nanti. Ini di antara tulisan beliau di Sarah Al-Asma Al-Husna, dan
menurut saya luar biasa. Jadi memang dunia ini tidak bisa kita sepelekan, tidak bisa kita anggap sebelah mata demi kesuksesan akhirat kita. Karena dunia ini adalah pintu masuk ke akhirat. Kalau pintu masuknya salah, ya salah nanti di akhirat. Maka dunia ini sangat penting sekali, maka harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Maka bagaimana cara memperjuangkannya? Ya lakukan kewajiban yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, lakukan kesunahan yang bisa kita lakukan, dan jauhi yang diharamkan Gusti Allah, selesai. Tapi kita jangan sampai terjebak pada keharaman, tertarik pada dunia, yang akhirnya malah mengantarkan kita pada akhirat yang salah gitu. Sehingga dunia ini penting sekali. Oleh karena itu maka beberapa ulama makalah yang kita hafal, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang kita menuju akhirat. Kalau ladangnya diisi dengan tanaman yang bagus, dipupuk dengan bagus, maka panennya juga bagus. Tapi kalau ladangnya dibiarkan, maka tumbuh rumput-rumput yang tidak ada nilai, ya kita rugi. Yang lain panen, kita tidak panen. Kira-kira begitu. Sehingga makna dunia ini adalah tipuan, ya kita jangan tertipu. Tapi dunia ini adalah ladang akhirat, ini juga menjadi urgensi kita untuk beramal. Sehingga Rahman, Rahim, ini sambung. Dunia, akhirat tidak bisa dipisahkan. Maka anak, nikmat dunia, ya. Tapi anak ini juga harus dibawa menjadi nikmat akhirat. Maka cetak dia menjadi anak yang solih solihah. Cetak dia menjadi dzurriyyatan thayyibah. Uang, kenikmatan dunia, iya. Tapi hantarkan dia menuju nikmat akhirat kita. Gunakan dia memberi nilai positif, yaitu infakkan dia. Keluargamu nafkahi, anakmu sekolahkan, anakmu pondokkan, ya. Anakmu kuliahkan. Maka bernilai ibadah. Anakmu juga kenalkan pada guru ngajinya, anakmu juga belikan mushaf, anakmu juga kenalkan dengan sarung, sajadah, muknah, ajak dia ke masjid. Kalau you bisa umroh, ajak anakmu umroh juga, begitu. Jadi uang ini juga hantarkan sampai hingga akhirat, anak juga hantarkan pada akhirat, istri, suami pun juga hantarkan pada akhirat, dan seterusnya, sehingga tidak ada yang terputus. Maka kalau kita melihat hadis, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu, terputus amalnya, tapi efek positif dari amal masih bisa dirasakan. Di antaranya shadaqatin jariyah, efek positif dari shadaqah jariyah yang pernah kita lakukan. Efek positif dari mendidik anak, awwalatin sholih. Efek positif dari ilmu yang kita kaji, yang kita amalkan, au ilmin yuntafa'u bihi. Sehingga tadi itu Imam Nawawi bahkan tidak mau tidur. Tidak mau tidur, menjauhi tidur gitu ya. Menjauhi tidur karena tadi itu tidak mau ibadahnya terpotong, luar biasa. Nah, kita kan bagaimana caranya tidur kita beribadah gitu. Sehingga tidur terus gitu kan. Kalau Imam Nawawi lebih memilih ibadah yang lain, ibadah mengaji, ibadah menulis, produktif, jadi bisa dibaca oleh umat muslim seterusnya. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian setelah basmalah, Imam Nawawi mengatakan alhamdulillah. Alhamd ini adalah pujian, as-sana, ya. Alhamdu, memuji Allah Ta'ala ini secara bahasa artinya memuji dengan lisan. Jadi dengan memuji Allah Ta'ala dengan bahasa apapun, dengan bentuk apapun yang itu bernilai pujian, itu namanya alham. Namanya alham. As-sana bil lisan ala jamil al-ikhtiyari ala jihati ta'zim. Kita memuliakan Allah Ta'ala, itu namanya ngalem, muji Allah Ta'ala. Dan ini luar biasa. Imamuna Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ini pensyarah Sahih Bukhari gitu ya. Jadi Sahih Bukhari yang 4 jilid itu beliau syarah, itu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Mesir, Al-Azhar juga, Azhari juga. Makamnya dekat makamnya Imamuna Asy-Syafi'i. Nah, nanti kalau ada paket umroh kita ke Mesir, habis itu ke Saudi dan ke Mesir lah gitu. Kita berkunjung banyak tokoh-tokoh ulama di Mesir yang kita kaji. Kalau mampir di Syria ya kita ziarah ke makam Imamuna An-Nawawi di Nawa, di Damaskus sana. Ibnu Hajar itu dawuh gini, alhamdulillah min awthaqi ural iman. Kita memuji Gusti Allah itu adalah tali kendali iman yang paling kuat. Jadi tali kendali iman kita iman pada Gusti Allah sebagai Tuhan kita, sebagai Razzaq kita, yang rezeki kita, sebagai zat yang menyembuhkan kita, sebagai zat yang
berbelas kasih pada kita, itu tali terkuat itu adalah hamdalah. Tali terkuat adalah kita tetap bisa memuji Gusti Allah dalam semua keadaan. Selama kita bisa memuji Gusti Allah, bereslah iman kita. Tidak ada celah menilai Allah negatif gitu ya. Tapi kalau sudah muncul stigma negatif pada Allah, sudah tidak mau alhamdulillah, tidak mau atsana kepada Allah Ta'ala, tidak mau memuji Allah Ta'ala, maka ini kalau dibahasakan tali iman kita dalam indikator bahaya. Karena kita sudah mulai ada protes-protes, ada mulai tidak terima dengan Allah Ta'ala. Kalau kita melihat hadis itu kan ngeri itu, wa man lam yardha, ya. Kalau ada orang tidak ridho dengan qadar saya, tidak ridho dengan ketentuan saya, falyatlub robban siwaya, cari Tuhan selain saya. Ini ngeri. Ini ngeri. Padahal tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala, terus nyari siapa lagi gitu. Ini kan ngeri. Maka berlatih untuk hamdalah ini sangat kita tekankan. Sampai-sampai Gus Baha itu pernah ngajarkan begini, istighfari didik ae lah, hamdalah sing akeh. Istighfarnya sedikit saja. Jangan merasa terus berdosa terus kamu kok karena api gitu. Di satu sisi bagus, nanti kita akan lihat bagaimana khauf dan rojak diajarkan di mukadimah ini. Tapi jangan lupa hamdalah, jangan lupa memuji Allah Ta'ala. Bagaimanapun, walaupun tidak bisa umroh setiap tahun gitu ya, tidak bisa haji setiap tahun, tidak bisa puasa sunnah banyak, tetap alhamdulillah kita masih tidak bermaksiat pada Allah Ta'ala. Ini nikmat yang luar biasa. Sekalipun kita tidak bisa sholat sunnah kayak para a'imah, ulama yang hebat itu, ternyata alhamdulillah kita masih mau sholat wajib. Ini perlu disyukuri. Walaupun kita tidak bisa sedekah banyak, tapi alhamdulillah kita masih tidak makan makanan yang haram. Ini nikmat yang luar biasa. Ini nikmat yang luar biasa dan harus kita rasakan ini luar biasa gitu. Walaupun istri kita tidak secantik artis gitu, tapi alhamdulillah kita tidak berzina gitu. Ini kan nikmat yang luar biasa. Kadang kita mengecilkan nikmat yang diberikan Gusti Allah, tapi kita menganggap nikmat yang diberikan oleh Allah pada orang lain sangat luar biasa. Belum tentu itu. Sehingga alhamdulillah ini benar-benar harus tertanam sehingga iman kita kuat pada Allah Ta'ala. Punya uang, alhamdulillah. Tidak punya uang, alhamdulillah. Istri ramah, alhamdulillah. Istri marah, ya alhamdulillah gitu. Istri minta sesuatu yang banyak, ya alhamdulillah. Tidak banyak minta, ya alhamdulillah gitu ya. Kita hanya bisa sholat wajib, ya alhamdulillah. Bisa sholat sunnah, ya alhamdulillah. Terus begitu. Kita pupuk. Tidak ada yang tidak nikmat dalam hidup kita. Ini perlu latihan panjang. Perlu latihan panjang dan karena ini ngajinya Riyadhus Shalihin ya ngaji-ngaji tidak bersifat hukum ya. Kita ngajinya bersifat nasihat, raqaiq ya, ngaji-ngaji bersifat melunakkan hati, ngaji-ngaji yang bersifat kita coba berkontemplasi dengan diri kita, kira-kira bagaimana kita menjadi sholihin, kita bisa masuk di Riyadhus Shalihin, masuk di taman orang-orang yang sholih gitu. Dan orang-orang sholih ini, kitab ini dimulai dengan bismillah dan hamdalah tadi. Jadi Imam Ibnu Hajar sekali lagi mengatakan alhamdulillah min awsaki urul iman, tali kekang iman kita yang terkuat, awsak ya, terkuat itu adalah alhamdulillah. Maka dulu pernah kita ngaji dalam kenikmatan kita berhamdalah, dalam kesusahan kita juga berhamdalah. Ketika kenikmatan kita diajari oleh Kanjeng Nabi dengan alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi sholihat. Ya Allah, Engkau zat yang maha terpuji, semua pujian ini milikmu ya Allah, yang mana Engkau adalah alladzi tatimmu bi ni'matihi sholihat. Engkau adalah zat yang memberi nikmat, yang mana dengan nikmatmu ini kesuksesan, kebaikan bisa menjadi sempurna. Sehingga kita minus kesombongan, kita minus keakuan. Itu karena kita dalam mencapai kesuksesan itu kita bilang, alhamdulillah, Gusti Allah ini yang luar biasa, matur nuwun gitu. Begitu pula sebaliknya ketika kita dalam kesedihan, ketika kita dalam kesusahan, kita juga diajari alhamdulillahi ala kulli hal. Ya Allah, semua yang menimpaku bagaimanapun iya, alhamdulillah, jenengan tetap yang terpuji. Ini wis nana bedane kalau gitu, sudah dicela orang, dipuji orang gitu ya. Dalam susah, senang, wis nana bedane. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan. Tapi setidaknya
Kalau kita belum sampai ke sana, dan mungkin juga memang iya belum sampai ke sana, ya minimal lisan kita yang kita sering ucapkan alhamdulillah. Kita sering ucapkan alhamdulillah. Baik, mari sembahyang ya alhamdulillah, mari makan ya alhamdulillah. Kita lihatlah itu doa-doa yang dulu waktu kecil kita hafalkan ya. Kita habis makan ya alhamdulillahilladzi at'amana wasaqona wa ja'alana minal muslimin. Ketika habis dari WC pun kita juga alhamdulillah, gitu kan. Alhamdulillahilladzi adhaba anna al-adha wa afana, gitu. Alhamdulillah adhaba anni mahgolah al-adha wa afani. Bangun tidur pun kita juga alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur, gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini ternyata memang di akhir kita memang selalu hamdalah, gitu ya. Sehingga alhamdulillah ini kalau dalam fikih berdoa ini menjadi penutup doa, ya, penutup doa. Jadi kalau muqaddimah doa itu dengan bismillah, dengan sholawat baru hamdalah, ya kan, atau dengan ta'awud lah monggo. Tapi hamdalah ini di pembuka juga, di penutup juga penting, yaitu sebagai penutup doa kita. Maka setelah sholawat terus alhamdulillahirabbil alamin, karena memang dikatakan afdhalud doa alhamdulillah. Doa terbaik itu alhamdulillah. Kenapa dikatakan doa terbaik? Sebagai analisis sederhana saja, alhamdulillah atau hamdalah sebagai pujian kita pada Gusti Allah, sebagai wujud syukur kita pada Gusti Allah, dan syukur ini sebagai jurus terbaik kita untuk mengikat nikmat kita supaya tidak hilang. Bahkan jurus terbaik kita untuk mendatangkan nikmat-nikmat yang lain, gitu. Maka dikatakan alhamdulillah adalah afdhalud doa. Jadi ndak ndonga, ndak njaluk, cukup dengan alhamdulillah matur suwun nang Gusti Allah. Ini satu sudah mengabadikan nikmat, gitu ya. Yang kedua, menarik nikmat-nikmat yang lain, karena hamdalah ini pasti lahir dari pribadi yang syakir, pribadi yang bersyukur pada Gusti Allah. Dan pribadi yang bersyukur pada Gusti Allah tentu ini adalah jalbu an-ni'am, menarik nikmat yang lain. Ayatnya sudah jelas. La in syakartum la azidannakum. Nah ini. Tapi kalau gak gelem hamdalah, mesti di hatinya tidak mau syukur. Ini tidak mau syukur, wala in kafartum inna adzabil syadid. Gitu ya. Nah ini hamdalah. Sehingga alhamdulillah di sini maknanya adalah segala pujian. Segala pujian. Tidak ada pujian yang tidak layak diberikan Gusti Allah. Makanya maka kalau kita muqaddimah doa itu kan gini, hamdan yuwafi ni'amahu. Ya Allah, saya terima kasih pada Engkau, saya memujimu, hamdan yuwafi ni'amah, yaitu memuji yang sepadan dengan nikmat-nikmatmu. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya, gitu. Dan ini dikatakan ini adalah sebaik-baik sighatul hamdi, ya ini. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini terbaik ini. Pujian terbaik pada Gusti Allah dengan ucapan itu. Yang mana ucapan ini arti tadi itu ya, pujian yang yuwafi ni'amahu, ya setara dengan nikmatnya. Lah nikmat Allah itu tidak terbatas, maka pujian kita tidak terbatas, gitu. Wa yukafi'u mazidah, yang memuji Engkau yang setara mencukupi dengan tambahan nikmatmu. Tambahan nikmat Allah tidak terbatas. Maka kita memujinya tanpa batas. Ya, ini namanya memuji Gusti Allah tanpa batas, yaitu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ini pujian yang Gusti Allah ini. Jadi ya layaknya kita meminta kepada teman kita kan di alam dhisik, di alam dhisik lah Gusti Allah, kita alam dari ngalam Gusti Allah ini serius. Ini kalau teman boleh jadi tidak ngasih, tapi kalau Gusti Allah pasti ngasih. Ud'uni astajib lakum. Jaluk nang aku tak kayak jelas, gitu ya. Nah, tinggal kita memaknai astajib, diberi Allah Ta'ala itu apa maknanya. Ada yang minta langsung diberi, ada yang minta tapi ditunda. Dan penundaan ini tidak boleh dikesankan negatif. Penundaan ini tetap positif, yaitu Allah memberi momen terbaik, gitu ya. Ya memang kita tidak siap untuk menerima nikmat yang kita pintakan tadi, maka ditunda oleh Allah Ta'ala. Bahkan ada yang sampai mati pun tidak ketemu istijabah doanya, tapi nanti diganti oleh Gusti Allah.
Karena Gusti Allah nyuruh berdoa pasti ada ganjarannya. Nah, ganjaran itu diberikan ketika kita di alam akhirat itu. Ini tidak mungkin Gusti Allah ini yukhliful mi'ad. Tidak mungkin Gusti Allah ini melanggar janjinya sendiri. Ya, begitu maka alhamdulillah semuanya pujian itu lillah, milik Allah Ta'ala. Oleh karena itu maka teman-teman kalau kita dipuji orang ya kudune terus alhamdulillah. Oke, niki Allah Ta'ala. Sehingga kita ndak tadi itu ndak merasa keakuan. Aku kok, lega aku, yo ada ini mulai bahaya. Mulai bahaya. Sehingga ya mungkin guru oke lah gitu. Tapi hati kita di mindset betul bahwasannya alhamdulillah segala puji ini lillah, milik Allah Ta'ala. Sudah ya, milik Allah. Kemudian Imam An-Nawawi memberi sifat Gusti Allah dengan al-wahid ya. Alhamdulillahi al-wahidil qahhar. Nah, ini bersajak, mukadimahnya bersajak. Diakhiri dengan rok-rok semua. Kini bacanya alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar. Lah ini namanya sajak. Di Arab juga bersajak dan ini termasuk keindahan dalam bertutur kata, keindahan dalam menulis dalam kitab ini namanya apa tadi bersajak itu ya. Quran kan juga banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dah itu ya bersajak. Oke, al-wahid ya. Al-wahid ini artinya esa ya. Segala puji bagi Allah, zat yang esa. Esanya Allah Ta'ala ini zatan wa sifatan wa fi'lan. Secara zat, ya zatnya Allah tidak mungkin dua, tidak mungkin tiga, gitu. Satu ya satu, gitu ya. Sehingga kita tidak mengenal istilah trinitas, kita tidak mengenal istilah tiga dalam satu, satu itu tiga, tiga satu, tidak, kita satu ya satu, gitu. Kalau saya bilang ke teman-teman kalau ngaji tauhid itu, kesatuan Allah ini ya tetap satu, tidak bisa satu itu tiga kayak susu kopi susu gitu ya. Ya walaupun kopi susu itu kan katanya bisa merasakan, oh lek merek ini susunya lebih terasa gitu kan. Oh lek merek ini kopinya lebih terasa, tetap tidak bisa walaupun kopi susu ini sudah menjadi satu, tapi masing-masing individu, masing-masing zat itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak iso tiga dalam satu dalam tiga itu tidak ada. Kopi susu lah atau es teh tebu es lemon tea sama, lemonnya tetap lemon, tehnya tetap teh, gulanya tetap gula gitu. Sehingga al-wahid ini dalam teori kita zatnya Allah itu esa, tidak mungkin ada yang menyamai. Sifat Allah mesti tidak ada yang menyamai. Kemudian fi'lan, aktivitas Allah Ta'ala ini pun juga esa, tidak mungkin ada yang menyamai. Contoh, Allah Ta'ala itu memberi rizki, ya, memberi rizki kita. Mungkin orang lain juga menurut kita memberi rizki kita, pasti beda, ya. Tidak bisa terus oleh Gusti Allah kayak wong iku ya yang ngasih rizki saya, ndak, pasti beda. Rizki yang diberikan Gusti Allah kepada kita dengan orang yang rizki pada kita itu pasti nilainya beda, maknanya beda. Kalau kita pahami orang itu pun memberi rizki kepada kita itu pun karena dorongan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya sehingga dia mau memberikan sebagian miliknya pada kita. Tetap Allah Ta'ala, bukan perantara itu yang memberikan rezeki kepada kita. Allah Ta'ala maha tahu. Kita punya guru juga tahu lah. Taunya guru kita dengan taunya Allah Ta'ala mesti beda. Karena Allah Ta'ala fi'lan mengetahui mesti tidak sama dengan mengetahuinya selain Allah Ta'ala. Itu namanya al-wahid. Jadi Allah tidak mau diduakan. Allah itu harus disatukan, tidak boleh diduakan. Gitu ya. Oleh karena itu Allah tidak mau riya. Allah tidak mau ada orang menyekutukan Allah Ta'ala. Tidak mau. Dan menyekutukan Allah Ta'ala ini termasuk dosa yang tidak diampuni Gusti Allah. Kecuali dia mati sudah bertaubat atas dosanya. Jadi dosa syirik yang tidak diampuni Gusti Allah itu kan ketika dia mati dalam membawa kesyirikannya. Tapi kalau dia bertaubat sebelum mati ya
pintu taubat Allah terbuka gitu ya. Nah, ini Al-Wahid. Secara sifat, secara dzat dan fi'lan tidak ada yang menyekutukan Allah. Oleh karena itu maka kita dilatih untuk tadi ikhlas. Nanti bab pertama hadis tentang Riyadhus Shalihin ini adalah ikhlas. Al-Wahid ini. Kemudian Allah disifati dengan Al-Qahhar. Al-Qahhar itu artinya zat yang memaksa. Allah memaksa. Oh, Allah memaksa. Oh, iya kudu, raja kok. Pemilik harus memaksa. Dan kita ini dipaksa Gusti Allah, ya harus mau. Kita ini miliknya Allah Ta'ala. Berarti kita Allah jelek dong. Sakar PD. Oh, memang miliknya Allah kok. Diprotes ya. Gitu kan. Jenengan punya HP ya. HP-nya jenengan ini mau jenengan pakai, mau jenengan buang, mau jenengan kasihkan orang, mau jenengan sotakon, terserah jenengan. Mau jenengan pemiliknya. Maka tidak ada terus orang itu loh. Wong HP-nya kok dikasihkan orang. Oh, tidak bisa begitu. Wong HP ini kok gitu ya. Lah Allah Ta'ala itu pemilik kita, Rabbil Alamin, pemilik semua alam. Maka terserah Gusti Allah. Tidak ada yang jelek bagi pemilik. Tidak ada yang jelek bagi pemilik. Itu namanya Al-Qahhar. Dat yang memaksa. Dat yang memaksa. Sehingga rumusnya, Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak terjadi. Itu hakikatnya begitu. Sehingga kita tidak pernah lewis begini terus menisbatkan kesuksesan menjadi milik, menyalahkan orang lain karena sebuah kegagalan, ya enggak. Sebagaimana Allah Ta'ala itu memberi keberhasilan pada diri kita, Allah Ta'ala lah yang menghendaki kalau kita kurang berhasil. Sehingga kita ya tidak bisa terus mencela Allah ketika tidak berhasil, memuji Allah ketika berhasil, tidak bisa. Wong pemberi keberhasilan dengan penunda keberhasilan itu sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allahu kana ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Gusti Allah pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki Gusti Allah pasti tidak terjadi. Ini sudah termasuk akibat efek dari Al-Qahharnya Gusti Allah. Allah Ta'ala ya gitu memaksa. Ya kita yo senang-senang aja dipaksa karena Allah Ta'ala itu Maha bijaksana begitu. Sehingga dari muqaddimah ini kita diajari untuk muncul rasa khauf, muncul rasa takut. Allah Ta'ala itu menangan, qahhar. Nanti lanjutnya Al-Aziz. Al-Aziz artinya menangan. Menangan itu la yughalabu fi hukmi. Allah Ta'ala lah itu keputusan, tidak mungkin akan ada yang mengalahkan. Allah Ta'ala kalau sudah punya titah, tidak akan ada mungkin yang menahannya. Tidak ada yang mungkin membelokkannya. Ini Allah Ta'ala. Dari tiga sifat ini, Al-Wahid, Al-Qahhar, Al-Aziz, kita diajari oleh Imam An-Nawawi rasa khauf. Dan memang rasa khauf ini diberikan dalam tiga nama ini, sedangkan bandingannya nanti Al-Ghaffar. Al-Ghaffar ini artinya Maha Pengampun. Al-Ghaffar ini Maha Pengampun, Maha Penutup dosa kita. Walaupun punya banyak dosa, kalau Allah mengampuni maka sudah dimaafkan, bebas urusan. Nah, ini kalau kita lihat tiga sifat menghantarkan pada sifat khauf, satu sifat yaitu Al-Ghaffar menghantarkan pada sifat roja, berharap. Ini 3:1. Jadi khauf lebih dominan dibanding roja. Kenapa ya? Karena kita masih di posisi sangat sehat, di posisi sangat kuasa, punya uang, punya kesehatan, ya gandeng pisan, ya ayu pisan, ya muda pisan, ya banyak yang seneng pisan gitu ya. Kita dengan situasi seperti ini, dorongan untuk bermaksiat, godaan untuk bermaksiat itu lebih banyak, lebih kuat gitu. Sehingga khauf ini harus mendominasi. Khauf ini harus mendominasi supaya kita tidak berani untuk bermaksiat. Gitu ya. Lah nanti wis tua gitu ya, wis elek, wis tuwek, ya wis loro-loroan, duit yang tapi akeh gitu. Wis tidak banyak gadis yang seneng lah kira-kira begitu, tidak banyak penggemar, sudah nanti rojaknya dibesarkan, berharapnya kalau Allah Ta'ala dibesarkan. Ya Allah, saya sudah injury time ya Allah, saya sudah masa-masa tua, tolonglah ya Allah, saya yakin Engkau Maha Rahman Maha Rahim, jangan cabut imanku di saat seperti ini, jangan cabut keistiqomahanku di masa seperti ini. Ya, kita sudah tinggal nunggu panggilan saja. Ini di masa-masa sudah kita kurang berkuasa lah kira-kira begitu. Kalau sekarang di masa-masa yang saya ini masih 30 sekian ya, belum 40 lah.
cara nakal itu si pantes gitu. Cara lepas kopiah, pakai kaos, pakai jeans, jalan-jalan itu masih pantes ya gitu. Nah, kayak begini di sama Imam Nawawi, eling loh ya, Allah itu wahid, Allah itu qahar, Allah itu aziz loh, macam-macam. Akhirnya gitu. 3:1 ini 3 sifat menghantarkan pada khauf, 1 sifat menghantarkan pada roja. Maka dominasi khauf karena apa? Karena kita di posisi masih bisa, masih punya kuasa, masih punya power, masih punya karir, masih panjang. Tapi nanti kalau sudah sakit, ya, kalau sudah menua, ya, terus kata berhasrat, terus kan duwe, nah itu sudah rojaknya dibesarkan. Lalu khauf nanti malah banyak pikiran, suudan Gusti Allah, hendak kita lepas rojak, ya Allah sudah. Memang saya tahajudnya tidak seperti dulu ya Allah, tapi engkau kan tahu ya Allah, memang saya visinya tidak kayak dulu lagi ya begitu. Sehingga Gus Bah mengajarkan tafsirnya Mbah Maimun ketika menafsiri wala tamutunna illa wa antum muslimun. Gus Bah mengatakan Mbah Maimun itu menafsiri maksudnya jangan engkau mati dalam keadaan selain muslim, artinya ketika masih muda kamu harus beristiqomah dalam ibadah. Ngaji yang kenceng, ibadah yang banyak, yang istiqomah. Sehingga nanti ketika tua sudah tidak seistiqomah dulu ketika muda, itu nanti pahalanya, kata Gus Bah, itu nanti disamakan pahala ketika muda, yaitu pahala ketika kita kuat beribadah, kuat beristiqomah itu. Nah, ini penting untuk kita yang sudah setiap Jumat punya rutinan istiqomah, kita istiqomahkan. Jika nanti ketika ada hajat gitu ya, ketika ada hajat tidak bisa ngaji, kira-kira tetap oleh ganjaran ngaji lah, kira-kira begitu. Memang karena ada kepentingan lain gitu, sehingga meninggalkan istiqomah. Itu tafsir yang luar biasa menurut saya, dan saya sepakat lah itu penting itu. Karena kadang kita ini meninggalkan amalan, saya pribadi ya, kadang meninggalkan amalan karena ada status diri kita sendiri, memberi status, aku gak istiqomah, tak lereni aja lah wirid ini. Begini, saya tertarik ngaji dengan Gus Bah itu begini. Selama kita punya wirid baca Fatihah 100 kali setelah sholat subuh sumpah. Atau kalau saya tidak kuat 100 itu ya kita pecah itu. Zuhur subuh 18, zuhur 18, asar 18, maghrib 18, isaknya 28, pas 100 sehari itu. Kalau pas subuh tidak baca Fatihah gitu ya, karena ada kegiatan subuh, habis subuh ngaji, mungkin ngaji sambil berangkat ke tebiran, harus ketemu zuhur gitu. Kalau teori yang Gus Bah ajarkan, apa kamu tidak baca wirid Fatihah? Niki Gus, karena ada kegiatan ini, ya wis iku apik. Iku tetap dinilai istiqomah. Ya memang karena ada kegiatan lain, ada ibadah lain yang kemudian sehingga menggeser tadi, maka itu tetap dinilai istiqomah. Ini saya kira asik ini definisinya, sehingga kita kita putus asa kadang, sudah wis walaupun sudah 5 tahun baca Fatihah 100 kali sehari gitu ya, tapi kemudian ini sudah tidak saya lakukan 1-2 kali, mesti sana aja tidak sekalian. Nah, ini namanya putus asa dari keistiqomahan karena status kita sendiri yang memberi label pada diri kita tidak istiqomah tadi. Ya istiqomah lakukan aja terus. Kalau ada hajat itu maknanya hajat tadi memang menggantikan ibadah yang kita tinggalkan tadi, sehingga tetap bahasanya tetap istiqomah beribadah, atau gak digantikan dengan maksiat begitu. Nah, ini luar biasa. Ini saya kira senang saya kaji ini, sehingga wiritan sejalan terus lah. Kadang tidak bisa itu maklum karena ada ibadah-ibadah lain. Ya cobalah kita menghitung ya keseharian kita ini mana yang maksiat. Kalau kita mau mensyukuri nikmat Allah, kita bangun tidur, habis itu kemana? Ya sholat subuh kita. Kalau bangunnya belum subuh, ya tahajud kita. Habis itu kita menemani keluarga, ya kan, sarapan, nyiapin kesiapan anak-anak mau sekolah, yang perempuan, yang laki-laki juga gitu ngantar anak sekolah, ya ibadah. Habis itu kita bekerja ya ibadah. Bekerja kok wae duhur ya sembahyang, wae asar ya sembahyang. Terus pulang capek istirahat, itu mana maksiatnya itu? Ini kan nikmat yang luar biasa ini. Ini makanya perlu ada rojak di sana, ghafar tadi. Gila Gusti memang berangkat kerja tadi saya juga lirik-lirik cewek lah kita. Jadi tolonglah jenengan ya ghafar, tapi rojak. Tapi jangan lupa 3 tadi, Al-Wahid, Al-Qahar, Al-Aziz, sehingga balance antara takut dengan harap. Ini Allah Ta'ala semua. Allah ya Wahid, Allah ya Qahar, Allah ya Aziz, tapi Allah ya Ghafar. Sehingga kita baik senang, susah,
tetap bergantung dengan Allah Ta'ala. Kita senang, kita happy, kita sedih, ya bergantung dengan Allah Ta'ala. Kita dalam terpuruk maksiat pun, kadung maksiat ini, tetap kita juga bergantung pada Allah Ta'ala, karena Al-Ghaffarnya. Tapi ketika kita lagi punya power, kita lagi punya kesempatan bermaksiat, kita juga tidak mau bermaksiat, karena juga bergantung pada Allah, yaitu karena Al-Qahharnya, karena Al-Aziznya, karena Al-Wahidnya. Nah ini mukadimah yang ini sudah jam 9 lebih ya, mukadimah dari basmalah, hamdalah, dan 4 sifat Gusti Allah ini, Al-Wahid, Al-Qahhar, Al-Aziz, Al-Ghaffar. Insya Allah kita lanjutkan di 2 Jumat yang akan datang. Muqawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li dzawil albabi wal iktibar. Nah, ini semuanya rok semua, ini bersajak ini ya. Ini mukadimah yang bersajak. Saya kira begitu, atau nanti modelnya monggo lah nanti disepakati. Kalau Riyadhus Shalihin mungkin tidak banyak pertanyaan, nanti ditambah sampai 9:30 atau monggo. Insya Allah nanti Jumat genap, Jumat kedua dan keempat, Jumat genap nanti kita ngaji takrib, kita istiqomahkan juga ngaji fikihnya, karena tadi ibadah itu tidak cukup dirasa ya. Tapi ibadah ya diilmoni, sah tidaknya syarat rukun dan yang membatalkannya juga tetap diilmoni. Tapi hati ini juga diisi dengan tadi, diisi dengan menyebut Allah Ta'ala, diisi dengan mensifati Allah Ta'ala, mengajarkan rojak dan khauf di hati kita, sehingga ya fikihnya jalan, hatinya juga diisi. Ini sama-sama ngaji ya, saya juga kalau tidak diajak ngaji ya mungkin tidak baca Riyadhus Shalihin, tidak baca Dalilul Falihin ya. Ini momen, jadi saya kira jangan terlalu berbaik sangka dengan saya sudah di level anu mojo hendak. Ini sama-sama ngaji, jangan yang punya terjemahan silakan di cross check, kalau nanti ada yang tidak sama, ada yang berbeda, bisa kita sharingkan di sesi tanya jawab gitu. Sekali lagi saya pakai syarahnya, saya pakai Dalilul Falihin. Nanti kita bisa sharing, nanti mungkin beberapa teman yang sudah ngaji Riyadhus Shalihin, yang punya terjemah Riyadhus Shalihin, nanti bisa di-sharingkan di sesi berikutnya. Saya kira nonton Mas Duki, mukadimah pertemuan pertama di Riyadhus Shalihin ini. Mohon maaf dan terima kasih. Monggo Mas Duki.